Oke, selamat pagi Bu Filia. Selamat pagi. Oh iya, hari ini sehat ya? Alhamdulillah sehat. Suami bagaimana? Ya, alhamdulillah sehat. Oke, hari ini saya ada kegiatan bersama Bu Filia. Bisa ya? Iya. Kita akan mengadakan namanya kegiatan supervisi akademik. Ya, supervisi akademik ini dengan teknik coaching. Ya, nanti mungkin perannya di sini saya sebagai coach dan Bu Filia sebagai coachee. Tapi di sini bukan semata-mata saya menggurui atau memberikan saya lebih bagus, lebih pintar gitu enggak, tapi kita kerjasama bareng-bareng, kita mengoreksi apa yang Bu Filia lakukan dalam pembelajaran. Nanti kita cari solusi bersama-sama sehingga nanti akan tercapai tujuan dan menjadi perbaikan dari pembelajaran Bu Filia begitu. Oh iya. Sebelum kita melaksanakan supervisi ini ada saya ingin mengetahui tentang apa yang akan disampaikan nanti ketika Bu Filia di dalam kelas. Bu Filia bersedia untuk kita berbicara sedikit gitu, saya tanya-tanya begitu? Bersedia. Oke. Ini pertanyaan yang pertama. Oke, Bu Filia, besok untuk supervisi ini Bu Filia mau masuk di kelas berapa? Saya mau masuk di kelas 7B, pelajaran matematika, materi KPK, FPP. Ya, mungkin dari materi itu tujuan pembelajarannya apa ya Bu Filia ya? Tujuannya itu anak-anak bisa mengerjakan KPK dan FPP, mengerjakan soal cerita, membuat soal cerita menjadi kalimat matematika, mengetahui bahwa KPK dan FPP itu ada dua cara, menggunakan pengatur dan Oh ya, panjang sekali ya tujuannya ya, luar biasa. Mungkin dari pembelajaran ini nanti yang sekiranya kita kan supervisi ya, yang mau dikembangkan dari pembelajaran Bu Filia pada tadi kompetensi FPP dan KPK ya. Kira-kira area yang mau dikembangkan itu yang bagian mananya yang mau kita soroti dulu lah. Jadi dalam pembelajaran itu nanti bisa terlihat yang saya pengen fokuskan kembangkan pada teknik ini, atau mungkin pada pembelajaran apa, atau mungkin pada media apa. Nah, mungkin Bu Filia yang mau dikembangkan dari Bu Filia pada pembelajaran ini praktek di kelas 7B ya tadi. Kira-kira apa Bu? Kalau di kelas 7B itu saya ingin mengadakan pembelajaran dengan anak-anak 7B itu rata-rata berpikirnya berbeda. Jadi dengan pengelompokan siswa tinggi, sedang, rendah itu akan mengoptimalkan pembelajaran atau materi bisa masuk dengan sempurna ke anak-anak. Terus kemudian dengan metode KSE, kompetensi sosial emosional. Jadi ketika nanti saya menyebarkan angket KSE dengan memberikan emot atau wajah senang, sedih, atau bingung, ketika anak sudah mengisi, kita tahu sebagai guru bagaimana pola pikir anak, bagaimana keadaan emosional anak, ataukah senang, ataukah sedih. Jadi kita sebagai guru bisa menilai, oh ini anak senang berarti mungkin materi bisa masuk 100% ke pola pikir anak, atau lagi sedih berarti dia bisa ternyata beda dengan anak-anak yang lain. Begitu. Oh, tadi kalau saya bisa nyimpulkan tadi sedikit penjelasannya agak panjang ya dari Bu Filia sedikit. Tadi fokus pada mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, bagus sekali karena memang kelas 7B itu anaknya memang beragam begitu ya. Kemudian mau menerapkan tentang KSE, kompetensi sosial emosional yang memang sekarang lagi diterapkan di kurikulum Merdeka itu ya, yang digembor-gemborkan untuk kita harus bisa menerapkan. Harapannya nanti dengan KSE ini anak-anak suasana hatinya bagus semua dan nanti suasana well-being sehingga materi yang disampaikan itu bisa maksimal, bisa masuk, bisa diterima dengan baik. Begitu ya. Oke, luar
luar biasa. Mungkin ada pengembangan lain selain dari dua hal tadi, fokus ke dua hal, mungkin pengembangan yang lain, mungkin dari itu ya strategi atau apa yang mau dikembangkan lagi. mungkin strategi pembelajaran ya Bu, menggunakan problem based learning atau PBL. Jadi siswa itu saya berbasis masalah. Jadi siswa itu kan mungkin sudah berbeda-beda dari berdiferensi tadi ya Bu, yang pola pikirnya berbeda-beda. Jadi mereka itu punya pemecahan masalah yang berbeda. Jadi nanti kita bisa lihat dari hasil pemecahan masalah. Jadi dari LKPD nanti kita bisa lihat hasil diferensi itu anak berkemampuan baik, medium atau low, nanti kita bisa Bagus, tadi strateginya yang dipersiapkan dengan problem based learning. Oke, luar biasa. Untuk yang dipersiapkan secara administratif sudah apa saja ya Bu? untuk administrasinya sudah RPP sudah siap, Modul ajarnya ya. ajar, terus angket KSE-nya, jadi nanti anak menuliskan nama dan memberikan garis bawah mengenai ekspresi yang ada di diri mereka masing-masing. Saatnya kegiatan pertanyaan dimulai. Oke, persiapannya luar biasa. Oke, persiapannya luar biasa dari Bu Filia. Semoga nanti pembelajarannya berjalan dengan baik dan mungkin ini Ibu Filia ini ada strategi lain mungkin dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Bu Filia di kelas 7B itu ada mungkin siswa yang apa nakal atau apa, mungkin ada gambaran apa ya yang membuat nanti oh saya harus seperti ini sikapnya begitu. Karena melihat pengalaman beberapa hari yang lalu mungkin mengajar di kelas 7B mungkin rame atau apa, ada enggak strategi baru apa begitu lain yang beda dari biasanya? Menurut pendekatan biasanya memang anak-anak yang kurang atau yang low itu memang harus di-train lebih daripada teman-teman yang lain. Kalau yang low itu biasanya saya dekati face to face secara individu. Jadi nanti secara individu dibimbing sampai mana, jadi ada pendekatan. Kalau yang high middle itu kan secara lisan atau kita berikan satu contoh saja sudah paham. Tapi yang low itu memang ada ekstra face to face atau saya ke meja murid atau murid saya panggil itu di depan memberikan penjelasan mengenai materi yang saya ajarkan. Oke, persiapan yang bagus sekali. Oke Bu, ini perbincangan kita mungkin cukup nggih. Cukup, saya mau tahu apa ya persiapan yang mau dilakukan panjenengan dalam supervisi akademik ini. Harapannya besok pembelajaran panjenengan dalam supervisi berjalan dengan baik, lancar, siswa memperhatikan dan apa yang diharapkan pengembangan yang mau dicapai bisa tercapai dengan baik. Ya. Terus ini saya minta izin besok ketika panjenengan masuk kelas saya ikut mendampingi di dalam kelas, boleh? Oke, sampai ketemu besok di hari apa Ibu? Di hari Rabu. Hari Rabu jam ke 4.5. Oke, saya juga kosong alhamdulillah, nanti kita bisa bersama-sama kita melihat model pembelajarannya panjenengan. Semoga anak-anak senang, anak-anak bisa mengikuti dengan baik dan bisa menerima semua materi yang disampaikan dari Bu Filia. Oke, sampai ketemu besok. Ya, terima kasih. Sama-sama. Lah kok tadi ada belnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dibagi oleh dirinya sendiri dan satu. Nah, itu adalah contoh bilangan prima. Bisa kalian cermati dulu. Bilangan prima, apakah 2 bisa dibagi 2? Apakah 2 bisa dibagi 3? Tidak. Bilangan prima hanya bisa dibagi dirinya sendiri dan satu. Kalian di situ sudah bisa mencermati ya. Ada berapa coba kita sebutkan bersama-sama? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14, 17, 23. Oke, untuk mencari FPP dan KPK itu ada 2 cara. Yang pertama menggunakan pohon faktor, yang kedua menggunakan tabel. Coba kita belajar yang pertama menggunakan pohon faktor terlebih dahulu. Nanti kalian akan membandingkan lebih mudah mana pohon faktor atau tabel. Nah, kalian lihat dulu. 20. Untuk mengerjakan, kita cari bilangan prima terkecil terlebih dahulu. Bilangan prima terkecil berapa itu? 20 dibagi 2 bisa nggak? Bisa. Berapa? 10 dibagi 2 berapa? 5. Terus berapa itu 20? 4. Bisa dibagi 2? Bisa. Berapa? 12. Terus? 20 hasilnya berapa? 20. 2 Kali 5. terus 24 terus disuruh nyari FTB. Kok FTB-nya bisa 2 pangkat 2 gimana tuh Bu? FTB tadi apa? Faktor persatuan terbesar. Tapi kita carinya yang paling kecil. FTB itu harus memuat 3-3-nya, angkanya sama. Hasil bilangan prima harus sama. Coba dilihat. Perkalian faktor yang
metode tabel. Kalian harus membuat tabel seperti ini dulu. Pembagi di pojok kiri. Bilangan yang dicari FPP dan KPK taruh di belakang. Coba kita lihat. FPP perkalian faktor di dalam pembagi sampai tidak bisa membagi sekaligus. Pembaginya di sini 2. Berarti 20 dibagi 2. Hasilnya 10. 24 dibagi 2. Hasilnya 12. 72 dibagi 2. Hasilnya 6. Nah, 10 dibagi 2. Hasilnya 5. 12 dibagi 2. Hasilnya 6. 36 dibagi 2. Hasilnya 18. Apakah 5, 6, 18 bisa dibagi dengan angka 3? Tiga-tiganya bisa nggak? Apakah 5 bisa dibagi 3? 6 bisa dibagi 3? Bisa. 18 bisa dibagi 3? Bisa. Tapi tidak bisa semuanya dengan angka yang sama. Berarti FPP stop. Ya, FPP hanya bekerja ketika tiga-tiganya bisa dibagi dengan angka yang sama. Stop. Berarti FPP-nya ketemu. 2 pangkat 2. Terus minta ke KPK. Perkalian seluruh faktor kolom pembagi sampai semua menjadi angka 1. Kalau KPK kita harus mengikuti angka yang di atasnya. Ketika 5 tidak bisa dibagi 2, 5 turun. Yang bisa hanya 6 dan 8. 6 dibagi 2, 3, 18 dibagi 2, 9 dan seterusnya. Sampai hasil terakhir ketemu angka 1. Hasil KPK-nya 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5. Hasilnya sama menggunakan metode tabel. Menurut kalian mudah tabel atau pohon faktor? Pohon faktor. Tapi ada yang bisa menggunakan tabel, tidak apa-apa. Terus kita sekarang sudah mengerjakan metode tabel dan pohon faktor. Perhatikan, materi berikutnya adalah KPK FPP menggunakan soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Kata kunci dalam pengerjaan FPP dan KPK silakan dicermati
FPP-nya coba disebutkan bersama-sama. Berapa, Cak? 2 pangkat? FPP, pangkat terkecil. Pangkat terkecil dari 3 ini. Yang angkanya yang berapa? Pangkat 1. 2 kali 5 pangkat 2. Nah, berarti 10. 10. Sebetulnya mudah, hanya kalian harus pada saat membaca soal itu kalian harus bisa mengamati, mencermati bahwa itu menggunakan KPK atau FPP. Yang penting kalian harus hafal kuncinya, ya. Kunci dari soal cerita KPK dan FPP. Sebelum kita menuju ke latihan soal, dia akan membagikan. Ini namanya, ini ada emot-emot, ya. Emot bahagia, emot bingung, emot sedih. Ini namanya KSE, kompetensi sosial emosional. Emosimu, apa perasaanmu, yang kamu rasakan, yang kamu pikirkan. Aku itu sedih, aku itu marah, aku itu bingung. Nanti silakan di garis bawah atau guling tarik. Jangan lupa ditulis nama, ya, nama, kelas, nomor absen. Yuk diisi dulu. Yang sedih, yang menulis sedih, silakan di belakangnya diberi alasan. Aku tuh sedih tuh ngapain? Saya sedih karena saya belum sarapan. Saya sedih karena saya tadi jatuh dari tangga, gitu ya. Kalau bingung, kalau bingung yang ditulis bingungnya kenapa? Ya, nama lengkap. Suasana hatiku ya, sedihnya kenapa? Aku sayang karena saya lagi berantem sama pacar saya. Ada yang belum dapat? Yang masih tahu dari kamu itu yang mana? Ayo, ambil
Ya, saya kira sini aja. Rata-rata dalam kondisi bahagia, senang, ada juga yang sedih. Ya, diharapkan semuanya senang sehingga bisa mengikuti pelajaran dunia itu bahagia, senang, terus materinya itu masuk. Yang sedih, Bunda harap kalian bisa bahagia. Masalahnya hilang, materinya bisa masuk. Oke, sekarang berkelompok depan belakang, silakan ada belakang, ada belakang, ada belakang. Ayo, ada belakang aja, nggak usah pindah, belakang aja. Bu William membagikan LKPD lembaga siswa. Jadi nanti kalian diharapkan bisa mengerjakan tempat mereka bisa Aku sini aja, Bu. Ini suka ditinggalkan. Perhatikan dulu anak-anak, semuanya di setiap kelompok sudah mendapat kertas kan ya? Sudah. Ya sudah bagi. Perhatikan semuanya sudah mendapat soal. Nah, soal itu dikerjakan. Soalnya ini gak usah ditulis tapi menggunakan cara. Jadi semua kelompok harus bisa mengerjakan menggunakan cara. Ya, silakan dikerjakan, berdiskusi kelompok di buku tugas. Betul, masuk boleh matanya juga. Jadi Bu sebenarnya mana sih? Renang doang. Jangan marah-marah.
penjelasannya nggak Bu?
Tas mau dipikir di tas. Tas ya. Mungkin dipikir sama. Tas kan dipikir sama. Kita bagi di mana lu? Lo mau bocor kali terus sama aku bocor kali terus sama Sudah selesai belum anaknya?
mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Rabi pun ya Bu Filia, terus Bu Ani. Terima kasih. Ini saya mau melaksanakan coaching supervisi tentang coaching. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Filia sudah di sini. Sudah dilakukannya, terima kasih. Ini di sini saya akan melaksanakan supervisi teknik coaching. Nah, untuk yang kemarin itu saya bersama panjenengan sudah melaksanakan wawancara pra kita observasi, kemudian saya kemarin juga sudah observasi di pembelajaran panjenengan. Terus ini yang ketiga, ini melaksanakan wawancara atau ya diskusi pasca observasi dari proses supervisi ini. Ya, ini saya ada sedikit percakapan atau tanya-tanya terkait dengan kegiatan supervisi kita kali ini. Ya, Bu Filia bersedia nggih? Untuk hari ini sehat, Bu Filia? Ya, tidak apa-apa. Ya, langsung saja nggih. Ya, tidak mau menyita waktu karena ini bentar lagi Bu Filia mungkin ada jam masuk kelas ini. Tujuan percakapan ini ya, saya mau menggali, kita mengklarifikasi dari hasil observasi kemarin ini. Dari hasil observasi saya kemarin boleh saya sampaikan ke panjenengan. Ya, kemarin kan untuk pengembangannya yang direncanakan dari panjenengan, strategi pengembangannya adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran matematika, pada kompetensi KPK dan EPP. Kemudian yang kedua, mencoba untuk menerapkan tentang muatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran. Oke. Untuk kemarin ketika saya melakukan observasi itu untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi, panjenengan sudah muncul, sudah bagus sekali karena kemarin sebelum memulai pembelajaran di pertemuan sebelumnya sudah ada tes kemampuan awal dulu ya, kemudian ya asesmen awal, kemudian ketika pembelajaran itu panjenengan menjelaskan, kemudian dibentuk kelompok diberi tugas dengan level kesulitan yang berbeda. Itu sudah kategori pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kemarin saya mengamati panjenengan juga dalam melaksanakan pembelajaran ini tentang penerapan muatan sosial emosional. Kemarin memberikan semacam kertas ekspresi hari ini untuk mengetahui tentang keadaan dia hari ini, keadaan siswa hari ini, apakah baik-baik saja atau kurang baik. Di situ juga dituliskan ada emotikon senyum lebar, sedang dan sedih. Nah, yang sedih itu juga di situ suruh menuliskan ya alasannya kenapa. Nah, dari emotikon itu ada beberapa, memang ada yang sedih, sekitar 3 atau berapa juga. Nah, itu masuk kategori untuk mengetahui kesadaran diri dari peserta didik. Kemudian terkait ini tentang kenyamanan lingkungan belajar untuk kebutuhan murid ya, kebutuhan peserta didik ini sudah muncul ya. Anak merasa nyaman, anak melihat PPT kemarin ya, PPT-nya juga jelas terlihat dari belakang. Kemudian penggunaan komunikasi yang positif. Jadi dari pembicaraan, dari apa yang disampaikan jenengan sudah bahasanya bahasa positif, bahasa Indonesia baik dan benar ya. Kemudian penerapan disiplin masuk tepat waktu. Kemudian pemberian motivasi di awal itu ada kata-kata
tentang apa ya Pak? Semangat belajar. Iya. Berhalangan hadir sebagai suatu kembali. Ya, itu termasuk kategori di sini tentang pemberian motivasi. Terus kemudian terkait dengan tahapan pembelajaran dari pembukaan sampai penutupan sudah runtut sesuai dengan modul ajar. Nah, kemudian kemarin sudah ada umpan balik nih, ya umpan balik dan kesimpulan. Anak diminta untuk menyimpulkan apa yang disampaikan hari itu atau materi yang disampaikan. Kemudian terus untuk terkait pelaksanaan asesmen, maksudnya kemarin saya lihat itu baru tugas kelompok ya untuk asesmen per individunya belum. Minggu depan mungkin ya. Karena waktunya terbatas itu ya tidak mungkin satu kompetensi diselesaikan dalam satu tahun. Oke, dari panjenengan sudah luar biasa, sudah sesuai dengan apa yang panjenengan harapkan ya, atau sesuai dengan apa yang panjenengan mau dikembangkan. Gitu. Mungkin ada sedikit pertanyaan-pertanyaan lain kita ya semacam sharing bareng-bareng. Saya cuma mengungkapkan apa yang dirasakan panjenengan ini. Apa yang menjadi perasaan panjenengan setelah melaksanakan pembelajaran itu rasanya bagaimana terkait dengan rencananya seperti ini, terlaksananya seperti ini, bagaimana perasaan panjenengan? Perasaan saya ketika pembelajaran dimulai sampai akhir itu alhamdulillah puas ya, karena dari awal anak memperhatikan, terus berkelompok juga di level 1 sampai 3 high level itu semuanya sudah tercapai, jadi tepat tujuan sasaran. Jadi alhamdulillah hanya waktunya kurang untuk penyelesaian tugas individunya dan hanya kita sudah mungkin tadi sudah dijawab di sini perasaannya puas ya. Perasaannya puas karena semua siswa sudah aktif melihat melaksanakan dari apa yang dirancang gitu. Kemudian sekiranya jika dibuat rentang ya kepuasan panjenengan antara 0 sampai 100 di posisi berapa? Menurut panjenengan itu dikategorikan berhasil atau kurang, itu rentangnya di level berapa? Kalau kemarin saya observasi Ya, saya mengajarkan ya. observasi itu di rentang 85 ya menurut saya, karena di kekurangan di jam itu, jadi belum selesai anak presentasi aja juga. Berarti kemarin setelah mengerjakan yang berkelompok itu harusnya presentasi ke depan. Kemarin kita hanya sampai menyimpulkan itu karena waktunya Mengerjakan kemudian belum selesai terus membuat kesimpulan gitu. Oke. Mungkin dari kegiatan pembelajaran kemarin ada kendala apa itu atau hambatan atau sesuatu yang mungkin belum tercapai dari bayangannya panjenengan? mungkin kendalanya karena itu kan berkelompok ya, untuk anak bercerita sama anak mengerjakan fokusnya itu kan kurang. Jadi saya kan ketika di kelompok 1 dan kelompok 2 tidak terkontrol seperti itu, jadi kekurangannya mungkin di pengontrolan anak-anak. Karena ada beberapa mungkin kelompok ini ada yang ramai, mungkin kadang anak yang kurang memahami tentang materi atau yang middle yang perlu pendampingan khusus terus itu ya. Kalau yang anak high mungkin berbeda, dia sudah tertata mengerjakan sendirinya. Mungkin yang low itu yang kemampuan berpikirnya agak lambat, jadi kayak ada malas-malasan, jadi lebih fokus lebih ada kegiatan untuk ngobrolnya di samping. Ya kendalanya di situ mungkin ada 1-2 kelompok yang masih kalau ditinggal sedikit ngobrol, kurang fokus sama harus benar-benar didampingi terus. Tapi kita namanya pembelajaran kita kan seluruh ya, tidak seluruhnya atau fokus semua ke anak yang tadi loh itu. Kemudian dengan tadi ada hambatan ya, anak yang tadi
sekiranya apa yang akan dilakukan ke depannya dengan kalau nanti di kelas lain ada yang seperti itu, nanti apa strategi yang kira-kira mau dirancang lagi untuk biar semuanya bisa tercover, anak-anak yang haid itu juga bisa melaksanakan pembelajaran dengan sendiri, dan yang ini istilahnya yang lo itu bisa benar-benar fokus juga dengan pembelajaran. Kira-kira apa yang mau dilakukan? Mungkin kedepannya karena yang lo itu kan harus kita buat fokus satu tujuan dengan media pembelajarannya, mungkin saya ganti dengan mempraktekkan seperti itu. Apa yang harus dilakukan, rata-rata anak lo itu lebih suka praktek. Jadi saya kasih barang atau saya kasih media pembelajaran yang baru yang bisa dia pegang, mungkin itu akan bisa menemani dia untuk bercerita kepada temannya, untuk fokus mengerjakan sesuatu yang ada di depan. Bagus, luar biasa. Jadi nanti anak aktif dengan kegiatannya ya. Jadi untuk acara ngobrolnya dengan teman berkurang, kadang dengan dia mengerjakan itu mungkin anak seperti itu semacam kayak jenuh gitu ya. Oke. Strategi yang luar biasa. Oke, dengan melihat tadi ada hambatan dan mungkin dengan ada strategi yang baru, dan mungkin selain hambatan terkait dengan siswa tadi, ada hambatan lain dari diri sendiri atau dari, kalau tadi kan dari siswa ya hambatannya, mungkin dari sistem mungkin atau apa, ada tidak ya? Untuk hambatan di kelas untuk keseluruhan selain yang sekiranya kayaknya tidak ada untuk PPT terus semuanya aja. Kalau dari diri sendiri sepertinya mungkin suaranya lebih dikeraskan lagi, lebih berkualitasnya untuk di kelompok-kelompok kan bisa aktif lagi ke kunjungan ke kelompok-kelompok. Ya, dengan terkait itu ada enggak mungkin ini kira-kira rencana aksi pengembangan diri. Jadi tadi terkait dengan siswa, ada siswa yang ramai, terus mungkin jenengan tadi ada ide untuk membuat model pembelajaran yang praktek gitu, praktek. Di sini mungkin ada rencana pengembangan diri apa yang mau dilakukan dari diri dengan hambatan, atau mungkin ada sesuatu yang lain yang memang untuk mengembangkan diri dari Bu Filia sendiri, terkait pribadi boleh, terkait mungkin dengan pembelajaran tadi boleh. Ada enggak rencana? Saya rencana ke depan itu waktu pembelajaran dengan media video pembelajaran akan saya gunakan, tapi dengan praktek di materi yang berbeda. Contoh di matematika itu bangun ruang itu saya akan membuat anak itu membuat jari-jari kubus dan balok. Jadi setiap anak individu dia akan fokus dengan pembuatan jari-jari kubus dan balok. Jadi nanti saya akan pandu dengan melihat video tutorial dengan besar kubus dan balok sudah saya buat, jadi akan langsung fokus ke tujuan dia membuat jari-jari kubus dan balok. Itu untuk pembelajaran terkait dengan ini. Kayak ini maksudnya di sini kalau rencana pengembangan diri, misalnya kalau saya kan saya tidak paham terkait dengan metode pembelajaran yang baik, mungkin saya akan mengikuti Pombel untuk belajar tentang cara membuat media pembelajaran yang baik itu seperti itu. Nah, mungkin dari Bu Filia tadi saya dari hambatan tadi, kira-kira apa yang mau pengembangan diri apa gitu, mungkin seminar online atau mungkin saya berlatih yang keras-keras gitu. Ya mungkin mengikuti seminar online, pengembangan AI, atau mengikuti pelatihan-pelatihan yang model pembelajaran baru atau mempraktikkan hal baru seperti itu, biar saya menambah wawasan sehingga besok ketika di kelas bisa mengurangi hambatan terhadap diri sendiri. Oke Bu Filia, nah ini sekiranya mungkin mulai kapan ya kalau
boleh tahu mau lihat pembelajaran online atau mungkin cari strategi apa biar anak menyenangkan, biar anak fokus, itu tadi pengembangan diri mau mulai kapan? Ya mungkin ini kan sudah ada seminar online kan banyak sekali ya. Jadi dalam 1 bulan ini sudah mendapatkan 1 seminar mengenai AI, satu ya, ya. dengan AI, model pembelajaran. Yes, oke. Ya, oke, nanti di sini Oke, di sini Bu Filia, nanti sebenarnya ini ada satu lagi, ini ada tentang angkat atau tentang pengembangan diri. Nah, ini nanti sekiranya panjenengan bisa diisikan aktivitas pengembangan diri apa yang mau dikembangkan, terus tujuannya yang tidak dicapai apa, kemudian mungkin dikategorikan ukuran berhasil itu yang seperti apa, kemudian pendukungnya apa dan waktunya sekiranya kapan. Nanti reng-rengannya dari panjenengan untuk mengembangkan diri terkait untuk memperbaiki pembelajaran matematika di jamnya panjenengan. Ya. Oke Bu Filia, ini mungkin percakapannya sudah lumayan panjang ya tadi, tapi di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui atau menilai atau mengoreksi dari pekerjaan atau tugasnya panjenengan seorang pengajar ya, pendidik. Tetapi kita di sini namanya supervisi, kan kita memperbaiki dari apa yang belum kita sama-sama memperbaiki. Saya juga belajar dari komunikasi seperti ini, kan saya jadi tahu oh begini caranya, oh anak biar lebih fokus dengan, biasanya anak lo itu kan perlu gerakan-gerakan ya, saya juga menambah informasi bagi saya begitu. Jadi di sini supervisi bukan berarti saya membuli atau menilai panjenengan itu enggak, tetapi ini untuk perkembangan atau perbaikan kita semuanya yang jelas berfokus pada Oke, Bu Filia, di sini kita sudah melaksanakan supervisi akademik dengan teknik coaching ya. Teknik ini bersama-sama tadi menggali potensi panjenengan sebenarnya ya. Kita sama-sama ngobrol, panjenengan sebenarnya udah tahu banyak hal yang mau dilakukan untuk memperbaiki diri. Tapi dengan sharing ini nanti kita harapannya akan terrealisasi beneran gitu. Apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki dari pembelajaran panjenengan juga di pembelajaran saya. Oke, cukup di sini ya, cukup sekian saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bu Filia? Cukup ya. Oke. Terima kasih Bu Filia atas waktunya. Nah, kita sama-sama nanti belajar memperbaiki dari apa yang mungkin kurang dari kita yang jelas untuk anak kita. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.